Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam seri kajian fikih muamalah kontemporer. Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji tentang dampak atau bahaya harta haram terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana solusi agar kita tidak terpapar harta haram ini. Ada 3 pendekatan solusi agar harta haram ini tidak berkembang. Yang pertama adalah individu, yang kedua kontrol sosial, dan yang ketiga peran negara. Terkait dengan individu, hal pertama yang harus dilakukan bagi orang-orang yang terlibat dengan transaksi-transaksi bisnis, maka hendaklah dia mempelajari fikih muamalah. Dan ini hukumnya fardu ain. Seorang pedagang atau seorang pembeli yang hendak melakukan transaksi jual beli, maka ia harus memahami hukum-hukum fikih seputar jual beli. Seorang majikan dan karyawan, maka ia harus mempelajari hukum-hukum seputar ijarah atau kontrak kerja. Orang yang melakukan kerjasama bisnis, maka ia harus mempelajari hukum-hukum seputar syirkah. Orang yang melakukan pertukaran uang atau sharaf, maka ia harus mempelajari hukum-hukum seputar sharaf. Dan seterusnya, seluruh aktivitas yang ia lakukan semestinya yang pertama dia lakukan adalah mengilmui amal tersebut, mengetahui status hukum dari amal yang akan dia lakukan. Abu Lais, seorang ulama yang wafat pada tahun 373 Hijriah, pernah berkata, "La yahillu lirrajuli ayyashtaghila bil bai'i wasyira'i ma lam yahfaz kitabal buyu." Kata beliau, tidak halal bagi seseorang yang melakukan akad jual beli tapi dia belum mengetahui hukum menguasai bab fikih jual beli. Tidak halal bagi dia melakukan aktivitas jual beli tersebut. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, "Malam yata'allam bi ahkamil buyu", siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum seputar jual beli atau fikih muamalah secara umum, faqad akala riba sya'a am aba, maka ia akan memakan harta riba, dan itu termasuk harta haram, entah dia sengaja atau tidak sengaja. Maka hal pertama adalah dia harus mempelajarinya. Siapa yang mempelajari kemudian dia mengamalkan, maka dia mendapatkan 2 pahala atau 2 kebaikan. Namun siapa yang tidak mempelajari, yang pada akhirnya dia terjatuh dalam harta haram, dia melakukan 2 kemaksiatan, 2 kedurhakaan. Al-Qarafi mengutip qaulnya Imam Ghazali, dan Imam Ghazali menukil bahwa ini menjadi ijma' dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum hal itu. Imam Ghazali kemudian melanjutkan, maka siapa saja yang mempelajari sesuatu serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh ia mentaati Allah 2 kali lipat. Yang pertama karena ia mempelajari ilmunya, dan yang kedua dia mengamalkan ilmunya tersebut. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia telah mendurhakai Allah 2 kali. Jadi jika kita mengutip pernyataan Imam Ghazali ini, jika ada orang yang mengatakan, nggak usahlah saya belajar, daripada belajar nanti saya harus mengamalkan, nanti saya berdosa. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak belajar, maka dia akan terjatuh kepada kemaksiatan, termasuk mengumpulkan harta haram ini, berarti dia 2 kali bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ini langkah pertama yang harus dilakukan bagi seorang muslim, bagi seorang mukallaf, adalah mempelajari fikih seputar muamalah.
Yang kedua adalah ketika dia telah mengetahui status hukumnya, jika ada transaksi dia, pekerjaan dia, atau aktivitas dia secara umum yang ternyata itu adalah perkara yang haram, maka kewajiban bagi dia adalah segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Jika pekerjaan itulah pekerjaan yang haram, mohon maaf misalkan dia bekerja di bank yang menerapkan sistem riba, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk resign atau keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari pintu-pintu rezeki yang lain yang Allah halalkan. Jika dia terikat dengan transaksi-transaksi ribawi misalkan, maka dia harus segera memutus transaksi ribawi tersebut. Dia harus datangi bank lalu mengatakan, setelah ini saya hanya akan mau bayar pokoknya saja tanpa bunganya. Insya Allah dengan keyakinan akan pertolongan Allah selalu ada solusi sebagai ganti dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan tunduk patuh kepada syariatnya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan transaksi-transaksi haram, maka Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar, sekaligus rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangka, tiada diduga-duga. Maka inilah keyakinan yang harus dibangun pada diri setiap kita, bahwa Allah bersama kita. Allah bersama orang yang taat kepadanya. Allah akan berikan solusi atas persoalan hidupnya. Allah akan limpahkan rizki kepadanya dari arah yang tiada pernah dia duga, tiada pernah dia sangka sebelumnya. Ini adalah solusi yang sifatnya individual, yakni menumbuhkan ketakwaan kepada Allah dengan mempelajari syariat Allah, khususnya fikih muamalah, kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, yakni meninggalkan seluruh harta haram atau sumber-sumber harta haram tersebut. Yang kedua adalah solusi yang sifatnya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial atau nasihat ini bisa dimulai yang pertama dari orang yang paling dekat dengan diri kita. Jika seorang suami, dan umumnya biasanya laki-laki, yang terlibat transaksi-transaksi riba, maka istri dan anak-anaknya adalah pihak yang seharusnya menjadi peneguh, pengokoh komitmen suaminya. Suaminya sudah belajar tadi fikih muamalah, ingin bertaubat, pengen hijrah, maka pihak yang harus juga menguatkan suaminya itu adalah istri dan anak-anaknya. Jangan sampai istri justru menjadi pihak yang mendorong suaminya untuk melakukan kemaksiatan dengan gaya hidup materialismenya. Rumah pengen yang wah, mobil pengen yang tercanggih, penampilan ingin yang Masya Allah, lipstiknya segala macam. Nah, ini yang kemudian membuat suami itu akhirnya terseret, terjebak dalam aktivitas-aktivitas haram. Maka seorang istri harus meneguhkan komitmen suaminya untuk berhijrah. Diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menceritakan bahwa di antara kebiasaan para wanita, para istri di zaman salafus saleh, itu jika suaminya, kanar rajulu idza kharaja min manzilihi, jika suaminya itu ingin keluar dari rumahnya untuk bekerja, maka istrinya berkata atau anak-anaknya berkata, ya taqulu lahu imra'atuhu aw ibnatuhu, anak-anaknya, apa ucapan mereka? Iya kawa kasbal haram, wahai suamiku, wahai ayahku, jangan engkau dekati harta haram, jangan engkau mencari penghasilan dari yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-dar wala nasbiru 'alan nar, karena sesungguhnya kami bisa bertahan, kami bisa bersabar dengan rasa lapar dan bahaya yang dimunculkan, ditimbulkan oleh lapar tersebut, tapi kami tidak bisa bertahan dari pedihnya an-nar, siksa api neraka. Maka bayangkan sahabat sekalian, jika kita punya istri yang seperti ini, punya anak yang seperti ini, maka itu kan menjadi pendorong kita untuk tetap komitmen, tetap teguh, hanya mencari harta yang halal atau segera meninggalkan sumber-sumber harta yang haram.
Kemudian yang kedua terkait dengan kontrol sosial ini, seyogianya para ustadz, para alim, orang-orang yang berilmu menjelaskan tema-tema tentang harta haram ini, tentang fikih muamalah ini. Setelah tauhidnya kokoh, mantap, lanjutkan dengan ketaatan dengan syariat. Dan di antara wujud ketaatan dengan syariat itu adalah keterikatan dalam fikih muamalah. Para ustadz, para penceramah, para khatib tidak boleh membatasi tausiahnya hanya pada perkara-perkara yang memang diingini oleh mustami'nya. Karena dakwah itu bukan menyampaikan apa yang ingin Anda dengar, tapi dakwah itu adalah menyampaikan apa yang harus Anda dengar. Sekali lagi, dakwah itu bukan hanya menyampaikan apa yang diingini oleh masyarakat, mengikuti selera pasar, tapi dakwah itu adalah menyampaikan apa yang seharusnya dipahami oleh masyarakat. Maka dengan demikian, kajian-kajian seputar fikih muamalah ya, sebagai wujud kontrol di tengah masyarakat ini harus diperbanyak. Apapun resikonya. Saya merasakan, pernah mengalami tidak lagi diberi kesempatan mengisi pengajian di 1 atau 2 masjid gara-gara saya menyampaikan tentang haramnya harta riba. Tidak masalah. La ba'sa, tidak ada masalah. Karena inilah dakwah. Kita belum merasakan seperti yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia paling mulia, tidak punya cacat celah, fisiknya, akhlaknya, perilakunya. Namun begitu beliau menyampaikan dakwah di Taif kepada suku Sakif, apa yang beliau alami? Beliau dilempari dengan batu, dikejar-kejar oleh orang gila dan anak-anak, hingga kaki beliau terluka dan berdarah-darah. Manusia mulia, akhlaknya terpuji, mengalami hal yang demikian. Apalagilah diri kita ini. Maka inilah bagian dari resiko dakwah untuk proses memperbaiki umat. Ini adalah solusi kedua yang bisa dilakukan. Yang ketiga adalah subjek perubahan agar masyarakat ini terhindar dari harta haram itu adalah negara. Dan negara memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini, wahai hadirin sekalian. Dan kepala negara, pejabat-pejabatnya itu adalah orang yang sangat besar tanggung jawabnya ketika rakyatnya terbiasa melakukan transaksi-transaksi yang haram. Apalagi kalau negara itu menjadi pelaku keharaman. Misalkan riba dengan menerapkan sistem perbankan ribawi. Maka mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Para imam, pemimpin itu adalah pengatur, periayah, ya, penggembala kalau bahasa hadis, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas siapapun yang menjadi tanggung jawab dia. Kemaksiatan dilakukan dirinya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kebijakan yang dia buat akan diminta dipertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan kemaksiatan dilakukan rakyatnya, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi sebagai pemimpin ini memang amanah yang amat berat. Karenanya Nabi katakan amanah kepemimpinan itu adalah amanatun wa nadamatun wa hizyun yaumil qiyamah. Kepemimpinan itu adalah amanah, kemudian penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang mengambil kekuasaan itu dengan cara yang benar dan dia memimpin juga dengan cara yang benar. Dan cara memimpin yang benar tidak lain adalah dengan menjalankan syariat Allah. Selain itu, kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang zalim. Atas dasar pemahaman tanggung jawab inilah mengapa dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau melarang para pedagang menjadi pedagang, melakukan transaksi jual beli di pasar Madinah jika mereka belum memahami tentang fikih jual beli, fikih muamalah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ada asar yang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar ini, ya, para pedagang yang tidak mengerti hukum-hukum agama ini, tidak mengerti perkara agama ini, khususnya perkara
muamalah. Bahkan sampai abad ke-8 Hijriah, di masa khilafah Islam, kebiasaan ya, ada satu struktur di masa khilafah itu, daulah Islam, yakni peradilan. Yang di antara peradilan itu ada qadhi, namanya qadhi muhtasib. Yang qadhi ini datang ke pasar-pasar, ke jalan raya, ya, dia akan menyidak setiap kemaksiatan, termasuk kemaksiatan dalam hal muamalah. Ibnul Hajj, seorang ulama madhab Maliki yang wafat tahun 737 Hijriah, beliau mengatakan, aku mendengar guruku, yakni Abu Muhammad, berkata bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar-pasar. Ini pada abad ke-8 Hijriah. Mereka mengecek timbangan, apakah sudah standar ataukah tidak. Mereka mengecek apakah terjadi penipuan ataukah tidak. Sebagaimana dulu pernah di pasar Madinah, Nabi ngecek ke pasar, beliau inspeksi ke pasar, dia lihat ada orang yang mencampur gandum basah dengan gandum kering. Lalu beliau mengatakan, laisa minna man ghasya. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan, termasuk dalam jual beli. Dia akan menindak orang-orang yang dalam transaksi jual belinya ternyata ada 2 akad dalam satu akad misalkan. Ada pertukaran uang yang di sana ada riba dan seterusnya. Ini akan dilakukan oleh negara dengan aparat negaranya, karena negara bertanggung jawab terhadap ketakwaan rakyatnya, dan negara memiliki instrumen, memiliki alat untuk menggiring rakyatnya ke dalam ketaatan. Nah, inilah solusi Islam, sahabat sekalian, agar harta haram ini tidak berkembang di tengah masyarakat. Ada solusi ketakwaan individu, ada solusi kontrol sosial termasuk dari keluarga, masyarakat, para ulama kita, dan yang ketiga adalah penegakan hukum di bidang muamalah khususnya yang dilakukan oleh negara. Dan negara yang seperti adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Negara yang tidak menerapkan syariat Islam jelas tidak akan menegakkan fikih muamalah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi transaksi-transaksi bisnis kita, memberkahi harta benda kita, sehingga kemudian harta itu menjadi penuntun kita, mendorong kita untuk taat kepada Allah, bersedekah di jalan Allah, berinfak fisabilillah dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.